Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Reno yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual pada tanggal 18 Januari 2025. Pilkada serentak 2024 yang digelar pada 27 November menjadi momen penting bagi masyarakat Tegal. Proses demokrasi ini mengangkat berbagai isu, mulai dari politik uang, hak pemilih di luar negeri, hingga kriteria calon pemimpin yang diharapkan membawa perubahan nyata bagi daerah. Pilkada serentak 2024 menjadi cerminan harapan masyarakat Tegal untuk masa depan yang lebih baik. Dengan hadirnya pemimpin yang amanah, Tegal optimis dapat menghadapi tantangan dan mencapai kemajuan. Warga Tegal berharap pada pemimpin yang berintegritas, memiliki visi jelas dan rekam jejak terbukti. Kami ingin pemimpin yang hadir bukan hanya saat kampanye, tapi benar-benar memperhatikan rakyat, ujar Suparman, seorang petani dari Selawi. Berdasarkan survei lokal, program konkret lebih dihargai dibanding janji-janji kosong. KPU menjamin WNI di luar negeri tetap dapat memberikan suaranya. Mereka dapat memilih melalui TPS luar negeri, kotak suara keliling, atau melalui pos. Proses ini difasilitasi oleh perwakilan RI setempat. Pendaftaran pemilih dilakukan secara daring maupun langsung di kantor perwakilan. Ketua KPU Tegal, Ahmad Fadli, menegaskan perlunya edukasi kepada masyarakat untuk menolak suap dan memilih berdasarkan visi misi kandidat. Kami bekerja sama dengan tokoh agama, media, dan LSM untuk mengedukasi masyarakat agar memilih dengan bijak, ujarnya. Bawaslu juga memperketat pengawasan dengan membuka posko pengaduan untuk melaporkan pelanggaran. Partisipasi aktif masyarakat dianggap kunci untuk mencegah politik uang. Tanggal pemilu ditetapkan bersama oleh KPU, pemerintah, dan DPR. Tanggal 27 November dipilih setelah mempertimbangkan aspek teknis dan kenyamanan masyarakat. Proses penetapan ini melibatkan diskusi mendalam untuk memastikan jadwal yang ideal. Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Leonita Febrian dari SMA Negeri 2 Kota Tegal dan saya Dista Santosa dari SMA Negeri 2 Tegal. Baik, kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu narasumber dari Neutron Kota Tegal. Sebelumnya atas nama saya ya Pak. Saya mulai pertanyaannya Pak. Apa pendapat Bapak tentang pentingnya pilkada bagi masyarakat? Ya, pilkada adalah salah satu cara untuk masyarakat pemimpin yang baru yang lama untuk selesai masa tugasnya memilih pemimpin dalam pilkada ini diperlukan jadi atau mau diteruskan atau ada sesuatu yang baru. Menurut Bapak bagaimana cara Bapak menentukan pilihan calon? Cara menentukan ya yang pertama lihat visi misinya. Jadi dari pemimpin itu kita lihat visi misinya apa sih yang cocok nggak dengan apa yang ada di masyarakat saat ini atau misalnya pro nggak dengan masyarakat kebijakan-kebijakan kalau menentukan calon pilihan yang pertama adalah dari visi misinya, yang kedua dari hati nurani biasanya juga dari apa yang disampaikan saat kampanye itu yang bisa mempengaruhi kita untuk memilih mereka pemimpin. Pilkada itu kan ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap sosialisasi, yang kedua adalah tahap dari tahap sosialisasi biasanya karena itu kan ini kan dari KPU ya, misalnya dari sosialisasi itu yang menentukan langsung dari KPU. Nah itu ada badan eselonnya, yang mulai dari KPU daerah lagi yang kabupaten, KPU atau KPUD, nanti ke BPK, setelah BPK nanti akan turun lagi ke BPS. Dan BPS ini juga ada
mempunyai bawaan lagi namanya, biasanya ada yang pertama sosialisasi itu ada di namanya Pantale, jadi ada di Pantale, yang kedua ada di KPPS. Terus yang kedua di tahap pelaksanaan. Pelaksanaan ini ya kalau di negara kita yang relatif kondusif, saya kira tidak ada masalah kalau misalnya dalam pelaksanaan tidak ada huru-hara yang saling mengancam, aman saja. Yang pertama ideal itu berarti dari kemarin tadi disampaikan di awal. Jadi yang pertama adalah visi misinya itu harus pro rakyat. Dan setelah visi misi atau janji kampanye disampaikan ya dilaksanakan. Idealnya seperti itu. Jadi mereka ya harus satu yang pertama adalah amanah dari Baik, Pak, saya mulai pertanyaannya ya, Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara menghindari politik uang pada pemilu 2024? Terima kasih. Bahwa politik 24 kemarin kan hampir ya sebuah keniscayaan, artinya masyarakat yang diharap-harap itu bukan program, tapi yang ditanyakan tentang uangnya, ada sangonnya enggak gitu. Jadi menurut saya juga kurang pas, karena dalam pilkada kan mestinya mencari wakil rakyat yang bagus, yang bisa membawa aspirasi dan memahami tentang kondisi masyarakat. Tapi masyarakatnya itu sendiri ya Antara perantara. Ya mungkin itu ada, cuma tetap masih menanyakan tentang transport, kehadiran dan sebagainya. Nah, sehingga untuk menghindari politik uang itu agak susah, karena kedua-duanya saling membutuhkan. Masyarakatnya menunggu, calonnya kalau nggak ngasih nggak akan dipilih juga khawatir, sehingga mau nggak mau ya itu terjadi. Dan ini menurut saya kurang bagus lah ke depan politik yang semacam ini. Ini harus ada pendidikan politik dari sekarang, terutama generasi Z ya. Ayo harus bisa berubah, karena apa, kalau itu yang digunakan pasti ya itu berbahaya kepada pendidikan kita. Itu tanggung jawab Anda yang muda-muda ya, bagaimana untuk menghindari tidak ada politik uang, gitu ya Mbak ya. Baik, Pak. Iya. Apa saja nih, Pak, yang membedakan pilkada serentak dengan pilkada sebelumnya? Pilkada serentak, kalau pilkada 2024 kemarin ya. Benar, Pak. Iya. Kalau sistemnya sama, cuman waktunya saja yang bersama-sama. Jadi seluruh calon kepala daerah itu dipilih dengan bersama-sama. Kalau dulu kan disesuaikan dengan SK-nya. Ya sekarang dibuat bersama-sama. Saya melihat ada yang daerah kemudian menunjuk PJ wali kota sampai pada waktu pemilu. Ada yang, tapi itu ya kemarin diundur, sehingga yang terjadi daerah yang waktunya sudah habis itu gubernur menunjuk PJ, ya Dagri lah melalui gubernur menunjuk PJ wali kota sampai pada waktu bersamaan pilkada kemarin. Tuh. Ya manfaatnya itu, kalau saya ya, kalau kita orang politik terkonsentrasi pada daerahnya masing-masing. Tapi kalau misalkan daerah ini bulan depan, daerah ini bulan depannya lagi, kan biasanya orang itu ya memperhatikan daerah-daerah itu. Tapi kalau serentak kan orang konsentrasinya daerahnya masing-masing. Itu menurut saya bagus. Jika nanti mudah-mudahan ke depan juga kayak gitu. Gitu ya Mbak. Baik Pak, saya lanjut pertanyaannya. Bagaimana cara memilih bagi
WNI di luar negeri? Untuk WNI luar negeri kan sebenarnya kepanitiaan kan sama ya, sama dengan di daerah. Dari sana juga ada panitia pemilihan, ya, ada panitia pemilihan. Cuma waktunya sepertinya tidak pas ya pada waktu itu ya. Jadi ada waktu berapa ya yang tidak, maksud saya tidak sama dengan waktu di Indonesia. Indonesia kan misalkan tanggal kemarin berapa? Ingat nggak kalau? Ya. Ini yang pemilu ya, bukan yang pilkada ya. Ya. Iya. Jadi ada di konsultan sana itu ada panitia penyelenggara. Ya, penyelenggara pemilu luar negeri itu ada. Cuman sana kelihatannya kan ya karena di luar negeri ya beda kalau di sini. Saya nggak tahu apa yang mengawasi itu, apa ada panwasnya atau enggak, saya nggak begitu memahami. Kadang juga kayak seperti kemarin ya luar negeri malah lebih dahulu ya daripada di Indonesianya. Yang penting menurut kami bahwa ada kesempatan bagi warga Indonesia yang di luar negeri bisa memilih yang penting itu kemudian tidak ada manipulasi. Ya, Pak. Siapa yang berhak menentukan tanggal pemilu? Yang berhak menentukan tanggal pemilu kan rapat bersama antara KPU, DPR, ya, kemudian pemerintah. Itu kan penyelenggara pemilu, ya, bersama Depdagri, kemudian DPR menentukan tanggal pemilu. Iya, seperti kemarin kan juga, ya, terjadi semacam itu, sehingga harus ada nantinya akan dijadikan peraturan KPU di tanggal itu. Betul ya? Menurut Bapak, apa saja kriteria utama yang Bapak cari dalam seorang calon kepala daerah? Ya, yang pertama adalah integritas, ya, integritas. Jadi yang paling pertama, sekarang akan memimpin daerah kan harus pinter dan punya inovasi dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat Kota Tegal. Kemudian komunikasi ke pusat. Cuma lagi-lagi ya, yang namanya kepala daerah, calon kepala daerah itu kan diusulkan oleh partai politik. Ya, diusulkan oleh partai politik minimal 20% suara di DPR. Nah ini sehingga kalau Anda punya calon yang berintegritas dan juga kaya anak-anak misalkan, tapi kalau nggak diusung oleh partai politiknya juga nggak bisa maju. Ya. Makanya ya kalau saran saya KPU itu juga mestinya harus ada bahasa orang dulu itu penjaringan mestinya. Penjaringan masing-masing partai, kemudian debat. Setelah debat nanti diputuskan diusung menjadi calon. Itu korek. Sekarang kan pulusnya yang pulusnya ada ya komunikasi ke partai ya bisa saja diusung. Ya mudah-mudahan ke depan kayak gitu. Ya ini kan juga ada rame-rame nanti DPR wali kota, bupati wali kota dipilih oleh DPR, kemarin ramai juga. Dan itu kan ada wacana saja. Jadi sebenarnya prinsip dasarnya kan orang menjadi pemimpin berarti akan menjadi layan dan siap untuk mensejahterakan masyarakat. Itu prinsip dasar, bukan mencari kekayaan. Saya kira itu ya.
Ya. Itu saja Pak. Terima Oke. kasih aku sebelumnya Ya, Pak. sama-sama. Kamu